Pada pokoknya, kami menolak seluruh fakta yang disampaikan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya sepanjang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diantaranya sebagai berikut. A. Tanggapan atas keterangan saksi dalam surat tuntutan penuntut umum. Penuntut umum dalam surat tuntutannya menggunakan alat bukti secara tidak proporsional. Adapun kami menemukan setidaknya terdapat 6 hal yang tidak dikonstruksikan oleh penuntut umum, yaitu: 1. Adanya saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan namun termuat dalam surat tuntutan. Penasihat hukum menemukan ada 2 saksi dalam surat tuntutan penuntut umum yang dikatakan telah diambil sumpahnya dan memberi keterangan di muka persidangan. Padahal faktanya 2 saksi tersebut tidak memberikan keterangan di muka persidangan. Adapun nama 2 saksi tersebut adalah: 1. Saksi Sopan Utomo, halaman 165 sampai dengan 169 surat tuntutan. Dan yang kedua, saksi Leonardi Sambo, halaman 274 sampai dengan 275 surat tuntutan. 2. Adanya berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan di persidangan tanpa alasan ketidakhadiran yang sah menurut pasal 162 ayat 1 KUHP. Selain itu ditemukan pula saksi yang ada dalam surat tuntutan penuntut umum telah dibacakan BAP-nya oleh penuntut umum dalam persidangan, namun penuntut umum tidak menjelaskan alasan ketidakhadiran saksi tersebut. Apakah karena alasan yang sah, atau jauh tempat kediamannya, atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 162 ayat 1 KUHP. Adapun saksi-saksi yang ada dalam surat tuntutan penuntut umum dibacakan BAP-nya di muka persidangan tanpa diberikan alasan yang sah atas ketidakhadirannya oleh penuntut umum adalah: 1. Saksi Sartini, halaman 261 sampai 263 surat tuntutan. 2. Saksi Rojiah alias Jiah, halaman 264 sampai 265 surat tuntutan. 3. Saksi Sugeng Putut Wicaksono, halaman 265 sampai 267 surat tuntutan. Dan 4. Saksi Novianto Rifai, halaman 267 sampai 270 surat tuntutan. 3. Penuntut umum memanipulasi keterangan saksi dalam surat tuntutan. Tim penasihat hukum telah menemukan adanya keterangan saksi yang termuat dalam surat tuntutan dimanipulasi oleh penuntut umum dengan cara menambahkan, mengurangi, bahkan memutarbalikkan keterangan saksi yang tidak disampaikan di persidangan. Hal ini sebagaimana yang telah kami uraikan dalam daftar bukti B49 yang menjadi satu kesatuan dalam nota pembelaan ini. Dari adanya penemuan-penemuan dari tim penasihat hukum di atas menunjukkan bahwa penuntut umum mencoba memanipulasi dan mengaburkan fakta persidangan yang dimuat dalam surat tuntutannya, sehingga patut dikatakan surat tuntutan penuntut umum tersebut cacat formil. 4. Penggunaan alat bukti yang tidak konsisten. Penuntut umum tidak konsisten dalam menggunakan alat bukti untuk menguraikan surat tuntutan. Pertama, penuntut umum dalam menguraikan surat tuntutannya didasarkan hasil poligraf secara parsial. Penuntut umum mengamini kebenaran hasil poligraf selama menguntungkan penuntut umum dalam menyusun surat tuntutannya. Namun di sisi lain, penuntut umum mengesampingkan dan bahkan mengabaikan hasil poligraf karena tidak mendukung konstruksi dalam mengurai surat tuntutannya. Kedua, penuntut umum mengesampingkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 065/E dan seterusnya tertanggal 6 September 2022 yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh terdakwa yang menurut terdakwa dirinya mengalami kekerasan seksual berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Ketiga, penuntut umum tidak menggunakan keterangan saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf yang berkesesuaian berkaitan dengan kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh terdakwa di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Keempat, penuntut umum tidak menggunakan CCTV di kediaman rumah Saguling yang membuktikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu terlihat masuk ke kiri ke kamar ADC, bukan naik ke lantai 3 ke kediaman Saguling. Tampaknya penuntut umum menilai bahwa bukti tersebut tidak mendukung bangunan konstruksi surat tuntutan, sehingga bukti berupa CCTV kediaman Saguling tidak digunakan. Dengan tetap berpegang terhadap fakta demi fakta yang terungkap di persidangan, kami, penasihat hukum terdakwa, menyayangkan penuntut umum
justru hanya mengambil keterangan sepenggal-penggal atau sepotong-potong, padahal tujuan dari persidangan ini adalah menemukan kebenaran material. 5, angka 5, penuntut umum menggunakan alat bukti yang didapat secara tidak sah. Ketentuan dalam KUHP mengklasifikasikan bentuk alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada pasal 184 ayat 1 KUHP yang menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Sebagaimana disampaikan oleh ahli pidana Dr. Mahrus Ali SHMH, dalam hukum pidana terdapat namanya evidence. Kalau ingin alat bukti itu sah harus dua, yaitu sah caranya dan sah dalam artian mengikuti prosedurnya. Dan yang kedua, materinya juga harus sah. Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka hasilnya menjadi tidak valid. Vide transkrip verbatim halaman 2183 angka 88. Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam hukum acara pidana dikenal prinsip the exclusionary rules of evidence atau yang dikenal dengan exclusionary rules yang mensyaratkan pengadilan untuk tidak menerima bukti apabila bukti tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, meskipun bukti tersebut relevan dan dapat diterima oleh penuntut umum. Pengesampingan bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum dalam pengadilan juga untuk melindungi hak terdakwa yang perlu diperhatikan oleh seluruh insan penegak hukum, baik yang mulia majelis hakim, penuntut umum yang kami hormati, untuk mencari kebenaran material. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hasil pemeriksaan poligraf didapatkan bertentangan dengan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, di mana pemeriksaan dilakukan pada saat kondisi terdakwa sedang tertekan, sebagaimana disampaikan oleh ahli poligraf Aji Febrianto pada saat terdakwa diminta menceritakan kejadian kekerasan seksual yang dialami terdakwa sampai menangis. Namun proses pemeriksaan masih tetap dilanjutkan. Vide transkrip verbatim halaman 1614 sampai dengan halaman 1615, angka 992 sampai dengan angka 1003. Dengan demikian, uraian surat tuntutan penuntut umum yang mendasarkan hasil poligraf sebagai alat bukti yang tidak sah karena tidak sesuai dengan Perkap nomor 10 tahun 2009 seharusnya diabaikan dan dikesampingkan.